hari yang lalu aku baru aja operasi gigi bungsu di salah satu RS di Bekasi. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Linda. Di sini aku mau sharing sedikit terkait operasi gigi bungsuku yang aku lakukan 4 hari lalu. Jadi di sini masih kelihatan agak membengkak di pipi kanan dan kiriku. Tapi pipi kiri itu lebih bengkak dibanding pipi kanannya. Cerita sedikit. Jadi di tahun 2021 itu aku mulai sering nyut-nyutan tuh di bagian gigi geraham. Nah, itu nyut-nyutannya tuh hilang-hilangan gitu. Jadi aku nggak, terus di tahun 2022 baru deh itu nyut-nyutannya itu lebih meningkat. Awalnya ngira mungkin ada gigi yang bolong kali ya, tapi kalau dilihat dari kasat mata gigi geramku tuh nggak ada yang bolong. Jadi sejujurnya aku bingung sih itu sakitnya karena apa, dan seringkali juga bikin pusing gitu loh, sampai di tahap itu sakit kepala, sampai di tahap itu efek dari gigi impaksi ini. Nah, akhirnya di tahun 2023 aku tuh punya rencana pasang behel. Tapi proses pasang behel itu kan harus, aku ada konsultasi tuh sama dokter, dan dokter menyarankan untuk ronsen terlebih dahulu baru datang kembali ke klinik. Tapi ketika ronsen telah diidentifikasi ternyata memang ada 4 gigi bungsu yang memang tumbuhnya cukup mengganggu gigi yang lain sih. Nah, di situ aku belum tahu kalau itu impaksi gigi. Taunya ada gigi geraham yang ketutupan sama gusi gitu. Nah, di waktu itu aku tuh cuman ngerasa nyut-nyutan, jadi aku nggak terlalu peduliin gitu rasa sakit yang ternyata itu diakibatkan dari pertumbuhan si gigi bungsu itu. Nyut-nyutan itu tuh makin meningkat, nggak cuma nyut-nyutan di bagian geraham, tapi sampai pusing, kadang nyebabin pusing gitu. Nah, di situ masih denial lah. Ini kenapa ya? Awalnya mikir, oh apa karena ada gigi yang berlubang di bagian geraham belakang, tapi kalau dilihat secara kasat mata nggak ada yang berlubang sih gigi bagian belakang. Nah, akhirnya konsultasi ke dokter. Dokter menyarankan untuk ronsen terlebih dahulu, ronsen gigi. Nah, itu aku ronsen di klinik Parahita dari rujukan dokter gigi tersebut. Di waktu itu aku ronsen pakai dana pribadi sih, sekitar 300, ada dua ronsen gitu, panoramik sama sepalometrik ya biasalah ronsen buat pasang behel. Nah, di ronsen bagian gigi aku, bagian rahang, akhirnya aku lihat tuh kok ada pertumbuhan gigi bungsu yang itu cenderung rebah. Nah, ini aku tunjukin hasil ronsen aku kemarin. Nah, di situ akhirnya aku mikir, jangan-jangan sakit gigiku selama ini karena disebabkan gigi bungsu tersebut yang tumbuhnya nggak lurus ke atas, tapi ngedorong gigi yang lain, akhirnya bikin aku sering banget nyut-nyutan kan. Dan akhirnya karena tahu kalau gigi impaksiku harus segera dicabut, keputusan untuk pasang behel aku tunda dulu tuh. Singkat cerita, akhirnya aku searching, browsing, aku baca-baca di internet, aku lihat video-video pengalaman orang yang udah punya riwayat operasi impaksi sebelumnya. Aku nyaris semua komen-komen aku baca tuh. Jujur agak takut ya, karena selain dicabut, penanganan untuk gigi impaksi itu ya dioperasi, nggak ada cara lain. Khawatirnya kalau dibiarkan terusan nanti malah makin ada indikasi-indikasi lainnya yang udah fatal.
Dan itu artinya juga misalnya kalau punya rencana pasang behel itu belum bisa dilakuin sih, karena gigi impaksi itu ya sama aja, walaupun diratain tetap gigi bungsunya ngedorong terus kan. Nah itu aku udah searching tuh, uh, uh, terus di bulan, aku lupa ya, bulan November apa ya, di bulan November itu aku baru ngeh aku harus pindah vaskesnya di klinik dekat rumah, karena habis nikah aku tuh pindah dari Tebet ke kabupaten di Bekasi. Jadi aku pindah di klinik dekat rumah, terus aku di klinik itu proses untuk bikin rujukan BPJS ke dokter gigi itu tuh harus antri dulu lumayan lama. Antrinya itu kayaknya ada deh 8 harian. Jadi aku nelpon dulu ke kliniknya minta dibikinin antrian ke dokter gigi, terus dijadwalkan ke dokter gigi. Terus sesampainya di klinik aku diperiksa dokter gigi. Nah itu di situ aku nunjukin tuh hasil ronsen aku, ada indikasi 4 gigi impaksi yang harus dicabut. Terus di minggu berikutnya aku ketemulah sama dokter di RS, dokter bedah gigi dan mulut di RS. Di situ dokternya ketika lihat hasil ronsenku, dia menyatakan ini mah harus operasi, ada 4 gigi bungsu yang harus dicabut, kalau satu-satu itu makan waktu banget, emang mau gitu kan. Aku mikir kalau bisa lebih cepat kenapa enggak ya gitu, walaupun sebenarnya agak sedikit takut, walaupun punya pengalaman operasi usus buntu sebelumnya, tapi tetap lah ya, namanya operasi juga takut. Dan untungnya aku sebelumnya kan aku baca-baca sama lihat di YouTube, orang yang operasi gigi bungsu pakai BPJS itu dijadwalkan cukup lama ya, bahkan nyampe 3 bulan, 6 bulan gitu. Bahkan aku pernah bikin story beberapa hari yang lalu, ada temenku replay, katanya dia dijadwalkan untuk operasi gigi bungsu tuh nyampe 6 bulan. Tapi alhamdulillahnya aku waktu itu langsung dijadwalkan di hari berikutnya, mikirnya oh mungkin case operasi gigi bungsu atau impaksi di tempatku tuh nggak terlalu banyak kali ya, jadi aku nggak perlu antri. Terus berarti dari aku jadwal ketemu dokter itu ke operasinya tuh 2 hari aja sih. Nah itu 2 hari, di hari Selasa itu hari Senin aku dijadwalkan untuk masuk ruang inap. Terus nah di situ aku juga harus ronsen lagi sama cek lab, jadi cek darah, jadi memungkinkan nggak nih untuk dioperasi segera gitu. Alhamdulillahnya aman, jadi aku di hari Selasanya bisa langsung operasi dan dicabutlah 4 gigi bungsuku. Awalnya aku ngira bakal habis waktu setahun untuk menyelesaikan agenda pencabutan gigi bungsu ini, tapi ternyata alhamdulillahnya bisa lebih cepat. Dan ini juga kalau misalnya buat makan masih belum bisa sih. Jadi itu di hari pertama, kedua itu aku makan bener-bener makan super bubur atau makan bubur mamang-mamang tanpa ada topping-toppingnya, bener-bener bubur aja aku makan sama kaldunya itu, karena memang nggak bisa ngunyah sama sekali. Dan ini juga masih lebar mulutnya tuh masih kecil, jadi bagian gerahamku belum bisa sama sekali ngunyah, jadi kayak makan telan tapi kan lapar ya, jadi tetap harus makan. Dan aku juga disarankan untuk makan yang dingin-dingin kayak es krim gitu-gitu. Ya paling gitu sih. Kalau dibilang sakit nggak habis operasi, lumayan sih sakit. Sakit waktu operasinya sih nggak kerasa ya, karena aku tuh dibius total. Tapi setelah operasinya tuh baru kerasa nyut-nyutan. Ya gimana ya, namanya ada sesuatu yang dicabut dari diri kita dan biusnya udah habis gitu, kerasa sih nyut-nyutannya. Cuman nggak berlangsung lama sih, hilang timbul gitu, di bawah tidur juga hilang gitu. Dan alhamdulillahnya ini berarti hari keempat aku udah lumayan lebih baik sih, sekarang udah mulai bisa makan nasi. Cuman emang gigi gerahamnya belum bisa difungsikan, paling gigi depannya gitu sih, agak effort sih. Jadi kayak kalau misalnya kondisi kayak gini sekarang tuh ngerasa bersyukur banget bisa makan dalam
kondisi sehat, mulutnya nggak kenapa-napa. Bayangin dong kalau misalnya ini terus-terusan tuh sakit. Apalagi kalau bangun tuh buka mulut pertama kali tuh kayak aduh kram gitu-gitu. Cuman ya gimana lagi ya, kalau kalau nggak dioperasi ya aku bakal ngerasain nyut-nyutan dan sakit kepala terus-terusan, dan aku juga gak mau ya gitu. Akhirnya selesai, udah deh, mudah kok. Jadi intinya kalau teman-teman mau operasi bungsu pakai BPJS, bisa langsung ke Vaskes 1 BPJS teman-teman. Kemudian urus tuh surat rujukannya ke RS terdekat. Biasanya tuh dijadwalkan sesuai permintaan pasien. Jadi waktu itu aku minta di weekend, jadi rumah sakit yang terdekat dan bisa dokter gigi bedahnya nanganin di weekend itu ya rumah sakit tersebut gitu kan. Sayangnya selama di rumah sakit aku nggak boleh videoin apapun, jadi aku keep aja yang ada di rumah sakit. Dan sejauh ini kayaknya proses penyembuhannya cukup cepet ya, nggak yang terlalu gimana, paling masih kebas, masih bengkak emang, cuman agak lebih membaik ya, paling gitu sih. Jadi buat teman-teman yang mau melaksanakan operasi gigi bungsu nggak usah takut. Cari rumah sakitnya yang terpercaya, dokter bedahnya yang terpercaya. Bahkan aku tuh H-1 menuju operasi itu aku searching dokternya siapa, dia udah berapa lama di rumah sakit tersebut, trusted nggak ya gitu. Apalagi kita beli barang aja kita cukup baca review-reviewnya kan. Nah, aku ngeliat reviewnya lumayan baik, ya udah gitu, setidaknya agak lebih menenangkan sih ya. Paling gitu sih teman-teman, semangat kalau yang punya gigi impaksi. Oke, bye bye.